Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, tangis putra putri Mustafa. Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, tangis putra putri Mustafa. Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, putri Mustafa. Dengarkanlah para pecinta, tangisan Zainab Al-Kubra, jeritan putri-putri Karbala, menjadi saksi pilu Asyura. Al-Husain terkapar penuh luka, disiksa para pecinta dunia. Putra-putri Az-Zahra dan Murtada ditawan dalam dahaga. Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, tangis putra putri. Andai sang Nabi melihat sendiri nasib Husain yang tersakiti, cucunda yang selalu disayangi, kini dikejar dan dimusuhi. Betapa teganya umat ini, mengaku cinta namun mengkhianati. Karbala pun menjadi saksi, lukanya keluarga Nabi. Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, tangis putra putri Mustafa. Muharram telah tiba, sejarah penuh duka, membuka goresan luka, duhai Husain, Husain,
kami merindu tuk tangis si Husain, Husain sepanjang waktu. Semuanya, duhai Husain, Husain kami merindu tuk tangis si Husain, Husain sepanjang waktu. Duhai Husain, Husain kami merindu Husain, Rasul menangis berpesan pada umatnya untuk mencintai Husain cucu tercinta. Tapi nyatanya umat lebih cinta dunia, abaikan cinta dan syafaat Rasul datuknya. Mereka berlomba lukai putra Murtada, lupakan pesan dan tangisan Al-Mustafa. Duhai Husain, Husain kami merindu tuk tangis si Husain, sepanjang waktu. Duhai Husain, Husain tuk tangis si Husain, Husain dengarlah Husain memanggil-manggil manusia. Adakah yang hendak menolong dan membela? Kini tubuh Husain dipenuhi luka, berusaha bangun meski tak berdaya. Husain berkata, duhai Rasul, duhai Zahra. Shimir dekati Husain dan duduki dadanya. Duhai Husain, Husain kami merindu tuk tangis si Husain, Husain sepanjang waktu. Duhai Husain, Husain kami merindu tuk tangis si Husain, Husain sepanjang waktu. Ala Nabi wa alihi salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Ibrahim ayat kelima. Artinya sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa beberapa bukti atau mukjizat agar wahai Musa keluarkan kaummu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dan berilah mereka peringatan dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Sebelum kita sama-sama mengupas ayat ini, pertama-tama saya sampaikan duka cita yang terdalam, takziah yang sedalam-dalamnya kepada Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, kepada para ulama, para maraji' dan para pencinta Ahlul Bait dan seluruh kaum muslimun atas peristiwa yang sangat tragis, memilukan dan menyedihkan, yaitu kesyahidan Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, cucunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesyahidan Al-Husain alaihi salam beserta beberapa putra-putrinya, keluarganya dan para sahabatnya merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak mungkin dilupakan dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Inna liqatlil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin lan tabruda abada. Sesungguhnya pada terbunuhnya Al-Husain terdapat gejolak semangat dalam dada atau hati kaum mukminin yang tidak akan pernah padam. Dan sejarah pun merekam beberapa gerakan dan perlawanan terhadap para tiran, para penguasa yang zalim setelah peristiwa Karbala yang terjadi tanggal 10 Muharram. Sampai saat ini pun peristiwa Asyura tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya alaihimussalatu wassalam. Ayat yang tadi saya bacakan sangat relevan dan bahkan berkaitan secara langsung dengan peristiwa Asyura. Ayat ini
menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa mukjizat dan tanda-tanda kenabian beliau. Apa tugas beliau? Ada 2 tugas. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Tugas pertama Nabi Musa alaihissalam adalah mengeluarkan kaumnya, kelompoknya, yaitu Bani Israel dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ini tugas pertama Nabi Musa alaihissalam. Tentu tugas ini pun juga diemban oleh para nabi alaihimussalatu wassalam sebagaimana dalam ayat yang sering dibaca dalam majelis-majelis tahlil, Allahu waliyul mu'minin yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali kaum mukminin yang mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kebodohan, kegelapan akhlak dan lain sebagainya. Ini adalah tugas pertama Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga tugas para nabi dan tentunya tugas para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam serta orang-orang yang bergabung dengan kafilah mereka semua. Tugas yang kedua adalah wadzakirhum biayyamillah. Tugas ini pun juga penting. Wahai Musa, berilah mereka kaummu Bani Israel dalam hal ini dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tugas kedua adalah memberi peringatan atau mengingatkan umat manusia dengan ayyam, hari-hari Allah, yaitu peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian agung yang bisa merubah sejarah manusia. Itulah artinya ayyamullah, hari-hari Allah. Tugas kedua Nabi Musa adalah memberi peringatan tentang ayyamillah. Dan ini pun juga berlaku secara khusus. Allah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa penyerangan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al. Astagfirullahaladzim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Fa'arsala alaihim ta'ir ababil tarmihim bihijarati min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau wahai Muhammad apa yang telah Allah lakukan dengan ashabul fil, pasukan gajah? Allah mengingatkan Nabi Muhammad. Tapi tentu untuk kaum Quraisy di sini, kaum Rasulullah. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan wahai kaum kafir Quraisy tentang perbuatan Allah atau apa yang dilakukan Allah terhadap ashabil fil, pasukan gajah. Alam naj'al kaidahum fi tadlil, tidak kami jadikan tipu muslihat mereka, upaya mereka fi tadlil, dalam kesesatan. Wa arsal alaihim tayran ababil, Tuhanmu itu wahai Muhammad, wahai kaum kafir Quraisy, telah mengutus tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi peristiwa serangan terhadap Ka'bah adalah termasuk ayyamullah.
termasuk hari-hari Allah. Peristiwa yang besar. Ini ketika Ka'bah sebagai Baitullah yang diakui, yang disucikan oleh bangsa Arab itu akan dilumatkan, akan dihancurkan oleh An-Najasyi, oleh Abrahah dengan pasukan gajahnya. Sehingga kaum Quraisy yang mana tokohnya adalah Abdul Muthalib tidak berdaya menghadapi kekuatan pasukan gajah yang begitu hebat, super power di daerah Jazirah Arab. Mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitullah akan dihancurkan oleh pasukan gajah. Tapi Allah tidak diam. Peristiwa yang sangat menarik, bagaimana pasukan gajah tidak mampu atau tidak melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba ada gerombolan burung ababil yang melemparkan kepada pasukan gajah dengan sijil, batu dari neraka. Akhirnya hancurlah mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang sudah dimakan, sudah hancur lebur. Itu pasukan gajah, baik gajahnya maupun para pasukan Abraha. Ini peristiwa besar yang senantiasa dikenang oleh kaum kafir Quraisy. Tiba-tiba ada peristiwa yang luar biasa. Ini semua apa? Berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kaum musyrikin, lebih tepatnya di tengah penduduk Mekah tidak mampu melindungi Ka'bah yang mulia, Allah tidak diam. Tentu di sini Allah ingin menyelamatkan Baitullah, bukan kaum musyrikin. Ini sebuah kemuliaan, lambang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sisa keberkahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Tempat yang mubarak, tempat yang diberkahi, yang tidak mungkin diabaikan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam Ka'bah terdapat mungkin puluhan patung-patung atau arca-arca. Kaum musyrikin Quraisy menyalahgunakan Baitullah, tapi tidak mengurangi kemuliaan Baitullah, sehingga Allah pun terpaksa turun tangan menyelamatkan Baitullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini peristiwa terus diingat oleh kaum kafir Quraisy. Bertepatan dengan itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi peristiwa datangnya pasukan gajah dari Najasyi, dari Ethiopia atau Habasyah, itu adalah sebagai Yaumullah, hari besar, hari agung. Dan Allah mengingatkan kaum kafir Quraisy, ingat, karena itulah li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini dua surat dalam fikih Ahlul Bait tidak boleh dipisahkan kalau membaca dalam salat, harus digabungkan. Falyabudu, sembahlah Rabba, pemilik, pelindung hadzal bait, yang Allah selamatkan dari gempuran pasukan gajah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada warga sekitar, min ju', dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan beri keamanan kepada penghuni Makkah dari rasa takut. Jadi peristiwa itu adalah hari besar. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Nah, jadi apapun yang terjadi di belahan dunia ini yang bisa merubah gerakan sejarah adalah ayyamullah.
Al-Imamul Khomeini Qudsa Sirruh menjadikan hari revolusi Islam Iran sebagai ayyamillah, sebagai hari Allah. Karena merubah dari sebuah sistem monarki yang tiran menjadi sistem Islami yang dipimpin oleh seorang ulama. Jadi revolusi Islam Iran bagian dari ayyamillah, hari-hari yang besar yang merubah sejarah. Dan boleh jadi tidak berlebihan, hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 7 Agustus tahun 45 termasuk ayyamillah yang mengusir penjajah. Juga boleh diperingati. Karena dengan memperingati hari kemerdekaan adalah kita mengenang peranan para pahlawan yang mana negeri ini dijajah dengan hina-dina oleh Belanda dan Jepang menjadi merdeka. Ini termasuk ayyamillah, hari yang besar, hari yang bersejarah. Dan tentu setiap bangsa mempunyai hari-hari besar yang tidak mungkin dilupakan. Termasuk peristiwa Asyura adalah min ayyamillah, termasuk hari-hari besar yang harus diingat selalu. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ayat berikutnya yang lebih penting lagi, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada peristiwa itu, pada ayyamillah terdapat tanda-tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Pada hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Asyura. Kita tentu tidak sekedar mengingat detik-detik penderitaan yang dialami oleh Abi Abdillah al-Husain. Itu hal yang penting. Tetapi lebih penting dari itu, kita mengambil pelajaran dari setiap detik, setiap waktu dari Al-Husain berangkat dari Madinah ke Mekah, dari Mekah menuju Karbala, dan terjadilah pertempuran yang tak seimbang hingga beliau syahid, dan terus diarak ke Kufah, dilanjutkan ke Syam. Ini semua mengandung pelajaran yang sangat berharga. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Mengapa kita harus mengingat itu semua? Karena kita dalam kehidupan di dunia ini membutuhkan figur-figur, manusia-manusia yang menjadi bagian paket lengkap dari Islam. Islam adalah sebuah jalan hidup, sebagai metode hidup kita, way of life, jalan hidup kita, pandangan dunia kita, sekaligus sebagai ideologi kita yang lengkap, tidak sekedar teori, himbauan, ajaran, larangan, aturan. Tidak hanya itu, tapi juga ada contoh-contoh manusia muslim, manusia Qur'ani yang dalam dirinya seluruh ajaran ilahi, aturan Allah Subhanahu wa taala telah terejawantahkan, telah dilaksanakan. Ini paket lengkap Islam. Bahwa Islam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bahkan Al-Fatihah secara khusus itu menjelaskan tentang hakikat manusia.
Pertama itu surat diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah bukan sekedar basa-basi, tapi berangkat dari kesadaran bahwa Allah adalah Rabbil Alamin. Pemilik hari pembalasan. Setelah sadar bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, setelah sadar itu semua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Siapakah orang yang sudah bertahmid kepada Allah dengan kesadaran sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rahmanir Rahim, sebagai Malik Yaumiddin, dan hanya menyembah Allah? Ada orang-orangnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya. Jadi Islam bukan sekedar sebuah teori yang tidak bisa dipraktekkan. Bukan sebuah teori yang melangit, jauh dari jangkauan manusia, tidak. Islam diturunkan oleh Allah melalui para nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah sistem yang ngawang terbang di langit yang tidak mungkin terjangkau, tidak, tapi untuk dipraktekkan. Bukankah Allah mengatakan wa anzalna, kami turunkan Quran untuk manusia, liyakuman nasu bil qis. Bahkan juga dalam ayat yang wa nazzalna, kami turunkan bertahap-tahap. Apa biar mudah dipraktekkan? Kalau sekaligus langsung berat. Ibarat kata kalau seorang yang baru mau belajar mobil diberi teori, terus instrukturnya nyerocos ngomong terus, nggak akan paham. Harus apa? Wa nazzalna, bertahap-tahap. Nyalakan dulu mobilnya, bisa nyalakan. Ini adalah kopling, ini gas, satu-satu. Bertahap-tahap, wa nazzalna. Quran pun diturunkan bertahap-tahap supaya mudah dijalankan. Jadi Quran sebagai kitab yang mengandung pesan-pesan Allah Ta'ala, atur-aturnya diturunkan bertahap-tahap untuk mempermudah manusia. Jadi Islam atau Quran bukan kitab langit, tapi kitab untuk manusia, untuk dipraktekkan. Sebuah paket lengkap dengan ada contohnya nih, orang nih, manusia seperti kamu ini. Makan, minum, punya bapak, punya ibu, sakit, ada manusia. Seperti kamu, bisa mempraktekkan Al-Quran. Jadi Quran dan Islam adalah ajaran yang bisa dipraktekkan, bisa dijalankan. Ada contohnya? Ada, yaitu para nabi. Dan kita orang Islam meyakini juga para imam ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Nah, Al-Husain ada satu contoh dari manusia yang telah mengejawantah, yang telah melaksanakan Islam secara sempurna. Islam yang hidup, Quran natik, Quran yang berbicara, Quran yang berjalan di tengah manusia. Karena itu di saat kita memperingati majelis-majelis Asyura, kita ingin melihat bagaimana seorang muslim yang sesungguhnya, bagaimana seorang yang sudah menjalankan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak? Ada. Dalam peristiwa Asyura adalah Al-Husain contoh yang paling tinggi.
Juga di bawah beliau adalah anak-anaknya dan para sahabat setianya. Nah, jadi Al-Husain alaihi salatu wassalam, putra-putrinya dan para sahabatnya manusia seperti kita. Tapi mereka telah menjalankan Islam dengan benar. Nah, kita sebagai orang muslim yang menerima Islam sebagai jalan hidup, sebagai way of life, pedoman hidup kita, kita ingin mencoba menjalankan Islam yang benar. Nah, jangan sampai terkadang teorinya benar tapi salah praktek. Ada. Banyak. Ini ajarannya. Tapi yang melaksanakan orang yang enggak teruji. Bukan yang direkomendasikan oleh pabrik, oleh perusahaan. Salah praktek akhirnya. Kacau. Yang membuat mesin adalah tujuannya begini, ini orang-orang terlatih. Lalu dijalan oleh orang yang tidak tahu, akhirnya tambah kacau ini mesin, rusak. Alih-alih bermanfaat malah menjadi apa? Hancur, lebur. Bisa demikian kan? Nah, agar Islam ini benar sesuai dengan teorinya yang telah Allah siapkan untuk manusia, liyaquman nasu bil qist, agar menegakkan keadilan, perlu ada orang yang mempraktekannya. Dan orang yang mempraktekkan punya ada bukti. Ini orang yang memang disiapkan untuk menjalankan Islam, bukan asal-asalan. Kan problemnya yang sekarang dihadapi oleh dunia Islam, banyak orang yang mempraktekkan Islam tapi salah. Akhirnya menjadi apa? Kacau. Islam menjadi hal yang menakutkan. Menjadi distempel sebagai agama teroris. Kenapa? Karena sebagian orang melaksanakan salah. Tidak ada yang memberikan rekomendasi ikut dia. Siapa dia? Jadi agar teori ilahi yang suci, yang sakral, yang agung, yang terjaga dari kesalahan, agar sebagaimana mestinya, mesti ada orang yang bisa melaksanakan dengan benar, dengan tepat. Tidak semua orang. Dan orang itu mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada wa arsalna Musa, kami utus Musa. Musa adalah sebagai orang yang mendapatkan rekomendasi untuk diikuti. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seluruh nabi-nabi yang dicantumkan dalam Quran adalah manusia yang mendapatkan rekomendasi untuk menjalankan teori Allah Ta'ala yang suci. Dan yang paling diberi rekomendasi Allah lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan mungkin ada beberapa ayat yang menjelaskan kami mengutus Muhammad rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, dan wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira biidnih. Dapat rekomendasi untuk diikuti, diteladani, sehingga orang tidak salah menjalankan agama. Kalau orang hanya memegang Quran saja, bahaya. Hasbuka kitab Allah, hasbuna kitab Allah, kata sebagian orang, cukup kitab Allah Ta'ala. Gak bisa. Bagaimana cukup kitab Allah, orang itu pun salah paham terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana cukup hasbuna kitab Allah, la ma yakfi, gak cukup. Perlu ada yang menjelaskan. Setelah Nabi Muhammad siapa? Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Tidak cukup orang hanya berpegangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Bukan Quran yang tidak lengkap, bukan.
Quran amat singkat, amat tinggi untuk dipahami oleh orang biasa. Contoh saja yang paling simpel. Allah memerintahkan kita sholat. Jelas semua sepakat. Tapi bagaimana cara sholat dalam Quran? Tidak ada. Sholatlah. Bagaimana caranya? Tidak ada. Kalau hanya berpegangan dengan Quran saja, maka kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh Muhammad dengan cara misalnya takbir ihram, baca Fatihah, baca surat, ya. Lalu ruku, sujud sampai salam. Nanti maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau tanpa ada keterangan dari Nabi Muhammad, gimana cara sholat? Sholat yang paling penting, tiang agama itu pun di Quran tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian tidak cukup hasbuna kitabullah. Cukup untuk kami kitab Allah. Enggak cukup. Tidak bisa dipraktekkan. Atau akan salah paham. Dan terjadi orang menyalahgunakan Al-Quran. Kacau akhirnya. Muncullah kelompok-kelompok ekstremis, kelompok teroris atas nama Al-Quran. Muncullah Khawarij. Khawarij mengatakan, cukup Quran. La hukma illa lillah. Enggak ada hukum keputusan kecuali Allah. Cukup kitab Allah Ta'ala. Muncul Khawarij akhirnya. Mengkafirkan semua golongan kecuali golongan dia. Pemahaman yang sempit. Kata Imam Ali, enggak, ini kitab yang diam. Aku Quran yang natik. Dan Imam Ali memerangi mereka. Memerangi orang yang pegang Al-Quran lah. Karena mereka salah, berbahaya orang yang hanya mengandalkan Al-Quran. Catat yang salah paham. Bukan Quran yang enggak lengkap. Tapi Quran butuh penjelas. Quran itu ada umum, ada khusus. Ada muhkam, ada mutasyabih. Ada yang jelas, ada yang mutasyabih, remang-remang. Ada nas, ada mansukh. Bahaya orang hanya mengandalkan Al-Quran. Harus dilengkapi dengan apa? Sunnah. Kalau dalam sebuah organisasi tidak cukup anggaran dasar. Apa tambahannya? ART, anggaran rumah tangga, penjelas. Bahkan ditambah lagi dengan pedoman. Begitu Islam. Anggaplah Quran sebagai AD, anggaran dasar. Apa ART-nya? Yaitu sunnah. Apa pedoman-pedoman yang menjelas ART adalah? Kalau kita orang Syiah adalah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ini paket lengkap. Nah, pentingnya kita memperingati Asyura adalah kita ingin tahu bagaimana memahami Islam dengan benar. Jangan salah. Boleh jadi ada yang benar tapi salah praktek. Bahaya. Bahaya. Islam agama yang suci, agama yang maha benar. Quran kitab suci yang maha benar. Sadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah dengan benar dan adlan, seimbang. Quran jelas, musallam. Gak ada orang meragukan la raiba fi. Tetapi perlu ada apa? Yang menjelaskan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad tubayyin, menjelaskan apa yang diturunkan untuk manusia. Perlu penjelas.
Termasuk penjelas Quran adalah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, dan dalam momentum ini adalah Al-Imam Husain alaihis salatu wassalam. Jadi kaum muslimin harus memperingati Asyura. Apa? Agar kita memahami Islam dengan benar. Karena lawan dari Al-Husain yaitu Yazid dan pasukannya juga muslimin. Salat, baca Quran, ya baca Quran juga. Dan mereka memerangi Al-Husain atas nama agama, ini perintah khalifah. Dan khalifah wajib ditaati. Agama itu dalilnya. Kamu kita kira ini Syimir bin Jawshan bin Sa'ad itu tidak pakai nama agama, pakai nama agama. Ini khalifah, wajib dibeat. Tidak boleh dilawan. Kalau melawan berarti bugot, kelompok bugot, kelompok pemberontak. Ini pakai Quran, pakai dalil. Bayangin. Ini Islam tipe Yazid, ini Islam suci. Yazid dan pengikutnya mengamalkan Islam, dan ini juga diungkap oleh para ulama sebagian kaum muslimin bahwa Yazid khalifah yang sah, wajib ditaati. Siapa yang ngomong? Orang sekarang ini, bukan zaman dulu. Jadi sekarang pun jangan heran ada yang membenarkan Yazid, tapi juga malu-malu menyalahkan Imam Husain. Yazid benar, Husain pun juga ijtihad, tapi salah. Ya kan, Husain sahabat Nabi. Jadi gimana nih, sama-sama membawa nama Islam? Kan ini problem sekarang ini gitu. Nah, ini karena kalau kita salah memahami Islam atau memahami Islam tanpa juru bicara yang yang direkomendasikan atau yang recommended, maka jadinya semacam Syimir bin Jawshan. Terlepas dari motivasi duniawi, terlepas dari itu semuanya, tapi mereka juga membunuh Husain atas nama agama, atas nama Islam. Jadi ini terjadi setiap zaman sampai sekarang juga. Banyak orang yang berjuang atas nama Islam. Islam yang bagaimana itu? Islam Quran saja? Oh tidak. Harus menjalankan Islam dengan ikuti paket lengkap. Nah, ini teori dan praktisinya, para pelakunya. Kalau enggak salah, berbahaya. Imam alaihissalam dalam mengomentari Khawarij, laisa kaman talabal haqqa falam yudriku kaman talabal batila fa adrakahu. Ini beliau menjelaskan luar biasa tentang Muawiyah dan Khawarij. Khawarij orang yang talabal haq, mencari kebenaran Quran, tapi falam yudriku, tidak mencapainya karena salah jalan. Mencari kebenaran, mau mempraktekkan Quran tanpa mengikuti arahan orang yang memang disiapkan untuk melaksanakan Al-Quran dan menjelaskan Quran. Tapi Muawiyah memang mencari batil dan sampai pada kebatilan. Hada Khawarij miskin. Jadi Khawarij contoh manusia yang hanya memegang Al-Quran tanpa mengikuti para penafsir Quran, yaitu Nabi dan Ahlul Bait. Nah, di sini pentingnya kita memperingati Asyura. Bagaimana Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai pendamping Al-Quran, bagaimana menjalankan Islam dengan benar, bagaimana mempraktekkan Al-Quran dengan benar, tidak hanya benar, tapi dengan indah. Tentu kita semua tahu bagaimana Al-Husain dizalimi, dijahati, diperlakukan secara licik, tapi beliau melawan kebatilan dengan indah.
bukan dengan kebencian dan dendam. Kejahatan dijawab dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah as-sayyi'ah dengan cara yang lebih baik. Ada api, jangan disiram dengan spertus, bensin, tapi dengan air. Itu. Al-Husain alaihi salam meladeni tantangan Yazid dan para pasukannya menghadap arogansi kejahatan pasukan Umar bin Sa'ad dengan benar, dengan baik, bahkan dengan sangat indah sekali. Ini penting. Dan alhamdulillah para Ahlul Bait yang konsisten dengan Ahlul Bait itu mempraktekkan sekian persen dari akhlak Al-Husain alaihi salatu wassalam. Komunitas Syiah di belahan dunia sana atas bimbingan seorang ulama Ayatullah Al-Imam Said Ali Khamenei bagaimana menjalankan Islam dengan indah menghadapi musuh semacam Israel dengan akhlak yang mulia, etika, dizalimi sedemikian rupa tapi tidak membalas dengan cara yang asal-asalan. Dari mana itu? Bimbingan seorang pemimpin. Jelas beliau terinspirasi dari apa? Asyura. Menampilkan Islam yang indah, Islam yang menawan, Islam yang mempesona, Islam yang hakiki tentunya. Dan semua tahu siapakah yang terdepan membela Palestina. Semua tahu. Setidaknya ada 4 kekuatan dunia yang terdepan membela Palestina. Dan semuanya insya Allah adalah sebagai pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam. Mana yang lain? Dan melawan kebiadaban Israel sebagai duplikat dari kebiadaban Yazid. Siapa yang melawan mereka adalah orang-orang yang melawan Yazid, melawan Umar bin Sa'ad, yaitu putra-putra Al-Husain. Para pengikut Al-Husain yang melawan kebiadaban Israel. Ini salah satu urgensi mengapa kita mesti wadzakirhum biayyamillah, mengingat hari-hari besar. Bukan sekedar hanya kronologi atau seremonial sejarah, tidak, tapi ada hikmah. Bagaimana kita menjalankan Islam dengan benar. Bagaimana melawan kejahatan. Bagaimana melawan kezoliman. Itu ada tahapan-tahapannya yang dilaksanakan oleh Nabi dan para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Malam ini adalah malam pertama di bulan mulia, bulan Muharram. Al-Husain alaihi salatu wassalam setelah diminta secara paksa oleh Yazid melalui wali kota Madinah agar berbaiat kepada Yazid, Al-Husain dengan lantang dan tegas menolak. Mithli la yubai' mithla Yazid. Orang semacamku tidak mungkin berbaiat kepada orang semacam Yazid. Al-Husain menolak. Tidak mengakui Yazid sebagai khalifah kaum muslimin. Menolak. Tentu ketika menolak ada konsekuensinya, yaitu apa? Diperangi. Baina sillati wa dhillah. Berbaiat tapi hidup, atau menolak tapi mati. Fahayhata min dhillah. Al-Husain menolak Yazid. Dengan segala barangkali iming-iming, beliau memilih menolak apapun resikonya.
Yazid sudah jauh-jauh hari mengatakan, suruh beat, kau tidak penggal lehernya. Ini adalah ultimatum. Enggak ada pilihan kecuali berbaiat atau mati. Enggak ada pilihan lain. Berbaiat sama dengan kehinaan. Mati tapi mulia. Iskariman mut syahidan. Mati mulia atau mati syahid. Maka Al-Husain memilih cara kedua dengan menolak baiat kepada Yazid dengan resikonya. Tapi Al-Husain seorang yang pemberani, putra Haidar. Tidak asal-asalan. Ada aturan main melawan kezaliman. Harus mencari legitimasi. Maka beliau berangkat ke Mekah. Menyadarkan umat Islam tentang Yazid. Ini tahapan-tahapan yang beliau lakukan dalam melawan Yazid. Bukan asal angkat pedang. Tidak. Itu bukan tipe Ahlul Bait. Bukan beranjak perang karena emosi. Tidak. Orang kok emosi bisa melakukan apapun. Tanpa perhitungan. Al-Husain dengan pertimbangan yang matang. Dengan tanpa melanggar agama. Kan beliau sebagai contoh manusia yang contoh Quran yang natik. Quran yang berbicara. Quran yang hidup. Al-Husain setelah menolak dan beliau memahami bahwa dia akan menghadapi kematian. Beliau setelah itu beliau ingin meninggal kota Madinah. Beliau mendatangi pusara kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang dialami oleh beliau. Beliau berziarah karena dengan sadar bahwa itulah detik-detik terakhir berziarah ke pusara kakeknya Rasulullah. Beliau datang di malam hari atau menjelang subuh seraya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera padamu wahai Rasulullah. Anal Husain, akulah Al-Husain. Akulah putra Fatimah, putrimu wahai Rasulullah. Dengan berat hati meninggalkan kota Madinah. Beliau menyampaikan salam perpisahan dengan terseduh-seduh. Dengan derayan air mata. Sehingga beliau pun berkali-kali menyampaikan, mengeluhkan apa yang dia alami. Sampai beliau ketiduran. Di saat tidur beliau didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ayahandanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah dan kakaknya Al-Hasan. Ya Husain, amma qalilin, sebentar lagi engkau akan menjumpai kami semua. Kami tidak sabar menanti kedatanganmu. Tidak lama lagi engkau akan terbunuh. Al-Husain bangun dan kembali menyampaikan salam perpisahan kepada kakeknya yang beliau cintai. Terbayang dalam pikiran beliau detik-detik indah bersama Rasulullah, bersama Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bersama ibundanya Fatimah Zahra alaihassalam. Al-Husain minta izin untuk meninggalkan Madinah. Madinah itu jadi kota kakek Rasulullah. Lalu beliau bersiap-siap berangkat menuju Mekah membawa keluarganya. Ada seorang dari putrinya bernama Fatimah Al-Alilah yang sedang sakit. Al-Husain dengan berat hati meninggalkan putrinya yang bernama Fatimah dalam sebuah riwayat. Fatimah yang sedang sakit berat merengek menangis ingin ikut bersama ayahandanya.
Seakan-akan dia paham bahwa inilah akhir kali melihat wajah ayahandanya yang penuh dengan kasih sayang. Al-Husain dengan berhati meninggalkan putrinya Fatimah Al-Alilah. Al-Husain meninggalkan kota Madinah, meninggalkan tempat tinggalnya. Sekali-kali melihat rumahnya, melihat wajah putrinya Fatimah Al-Alilah. Itulah pandangan terakhir Al-Husain kepada putrinya Al-Alilah. Dan pergilah Al-Husain meninggalkan putrinya yang masih kecil dan sedang sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamul ladzina zalamu wa ayyamun qalabi yanqalibun. Assalamu alayka ya Aba Abdillahi Al-Husain. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mari doakan semoga semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, memudahkan urusan kita semua. Mudah-mudahan yang terlibat dalam acara ini dengan tenaganya, waktu dan hartanya, mudah Allah membalas kebaikan mereka, menjadikan semua ini sebagai sebab mendapatkan syahwat Al-Husain alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan langkah-langkah antum semua yang datang dari berbagai tempat, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan waktu antum semua, tidak menyia-nyiakan langkah-langkah antum semua. InsyaAllah semua ini akan mendapatkan perhatian dari Al-Husain alaihi salatu wassalam. Mudahan di antara kerabat kita yang sakit atau teman kita yang sakit, Allah menyembuhkan penyakit mereka. Mudah-mudahan para pejuang dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina, segera dimenangkan menghadapi kejahatan pasukan Israel laknatullahi alaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meratapi Husain di Karbala, memanggil nama Husain di Karbala, meratapi Husain di Karbala, memanggil nama Husain di Karbala, meratapi Husain di Karbala, memanggil nama Husain di Karbala. Husain meratapi Husain di Karbala, memanggil nama Husain di Karbala. Husain teriring duka mengenang Karbala, memanggil Husain berharap disapa, mengenang tangan Abbas nan perkasa, menebas pedang bak singa terluka, meratapi Husain di Karbala, memanggil nama Husain
Husain di Karbala Husain meratapi Husain di Karbala Husain memanggil nama Husain di Karbala menyebut Husain ku bermohon doa hingga tangisan meruntuhkan dosa bertawasulkan Husain putra Rasul mengharapkan syafaat Fatimah Al-Batul meratapi Husain di Karbala memanggil nama Husain di Karbala Husain meratapi Husain di Karbala memanggil nama Husain di Karbala hiasi iman dengan tangis Zainab lantunkan zikir sakinah yang meratap ya Allah ampunkan dosa ayah bundaku berikan taufik untuk putra putriku engkaulah Husain penghulu pemuda syurga meraih cinta Tuhanmu dengan syahadah terangi jalan kami menuju Karbala hingga tercapai syahadah nan indah meratapi Husain di Karbala Husain memanggil nama Husain di Karbala Husain meratapi Husain di Karbala memanggil nama Husain di Karbala Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain labbaik labbaik ya Husain kami menangis demi Al-Husain dalam sujud ku berdoa hadirkan cinta dalam syahadah duka Karbala bagaikan bara membakar hati pecinta Maula Ali Akbar berpeluh darah dalam pelukan Abu Abdillah air mata kering sudah tak kuasa menahan duka labbaik labbaik ya Husain kami bersama dengan Al-Husain labbaik labbaik ya Husain kami menangis demi Al-Husain labbaik labbaik ya Husain kami bersama dengan Al-Husain labbaik labbaik ya Husain
kami menangis demi Al-Husain. Denting pedang meramaikan gejolak rasa dalam derita. Jangan kau diam, berpangku tangan bela Al-Husain di Karbala. Duhai Husain, aku rindu untuk bersama dalam jalanmu. Ku bersumpah untuk setia demi ayah serta ibuku. Labbaik, labbaik, labbaik ya Husain, ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Labbaik ya Husain, kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, kami menangis demi Al-Husain. Kini datang bulan duka, jantung langit pun berduka. Ishak tangis, bidadari menyaksikan duka Nabi putra Zahra yang tersiksa bermandikan darah syuhada. Itra suci putra Nabi yang tersiksa di Karbala. Labbaik, labbaik ya Husain, ya Husain. Kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Labbaik ya Husain, kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, kami menangis demi Al-Husain. Tangis Zainab takkan sirna, menggetarkan jiwa semesta. Sukainah tak kuasa menyaksikan jasad ayahnya di Karbala, menyajikan air mata darah syuhada di Asyura. Bulan duka penuh tangisan air mata. Labbaik, labbaik ya Husain, kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, ya Husain. Kami menangis demi Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, kami bersama dengan Al-Husain. Labbaik, labbaik ya Husain, kami menangis demi Al-Husain. Labbaik ya Husain.